Hari ini kita akan mencoba ya mempelajari apa yang dimaksud dengan konsep komunikasi. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan untuk mengupas seperti apa sih proses komunikasi itu ya. Salah satu paradigma besar dalam ilmu komunikasi itu yang disampaikan oleh Laswell gitu ya. Ya, ini salah satu contoh, salah satu pakar ilmuwan komunikasi, yaitu Laswell. Yang membedakan bahwa proses komunikasi itu ada 2 tahap, gitu ya, rekan-rekan semuanya ya. Yang pertama adalah proses komunikasi secara primer. Apa sih yang dimaksud dengan proses komunikasi secara primer? Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi ini adalah pesan verbal seperti bahasa ya, pesan nonverbal seperti gesture, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya yang secara langsung dapat mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Nah, seperti yang sudah Ibu singgung sebelumnya, bahwa kadangkala komunikasi atau mungkin seringkali ya, komunikasi itu akan dapat berlangsung bila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan kata lain, bahwa komunikasi adalah proses membuat pesan yang setara bagi komunikator dan komunikan. Ya, artinya di situ ada kode-kode pesan atau kesepakatan bahasa atau simbol-simbol yang memang sudah dipahami oleh dua belah pihak. Ya, nah contoh-contoh misalnya seperti ini ya yang akan Ibu sampaikan ya. Seorang mahasiswa A sebut saja, dia ingin berbincang-bincang mengenai konflik yang terjadi antara pasien dengan petugas yang menangani administrasi BPJS Kesehatan. Nah, si A ini memang baru mahasiswa, tapi dia melihat ada sebuah kasus yang disampaikan dosennya terkait dengan hal tersebut. Nah, tetapi si mahasiswa ini membahas tentang alur prosedur BPJS Kesehatan itu kepada orang lain yang mohon maaf, mungkin bahkan mengenal BPJS pun tidak, atau mungkin dia adalah seseorang yang bahkan tidak melek huruf gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia mau ngomong panjang lebar kepada orang tersebut yang nggak bakal dipahami oleh komunikan atau penerima pesan. Beda halnya mungkin dia akan menyampaikan komunikasi atau berargumen dengan dosennya atau dengan temannya yang satu kelas. Nah, itu beda halnya, itu akan terkomunikasikan atau tersampaikan. Dari contoh yang Ibu sebutkan tadi, memberikan gambaran bahwa proses komunikasi akan berjalan baik atau mudah apabila di antara pelaku atau sumber dan penerima relatif sama. Artinya apabila kita ingin berkomunikasi dengan baik dengan seseorang, maka kita harus mengolah dan menyampaikan pesan dalam bahasa dan cara-cara yang sesuai dengan tingkat pengetahuannya, tingkat pengalamannya, orientasinya, latar belakang budayanya. Dengan kata lain, komunikator perlu mengenali karakteristik individual, sosial, dan budaya dari komunikan. Dan ini akan memperlancar proses komunikasi primer Anda. Nah, selanjutnya, proses yang kedua atau tahapan yang kedua disebut sebagai proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memaknai lambang sebagai media pertama.
Seorang komunikator dapat menggunakan media kedua dalam penyampaian komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang mungkin relatif jauh atau jumlahnya banyak. Seperti kita bisa memanfaatkan surat, telepon, telex, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan sebagainya, brosur, leaflet gitu ya, dalam memudahkan komunikasi ini. Supaya tidak terjadi konflik antara pasien dengan petugas pendaftaran BPJS, maka kita perlu nambahin mungkin poster atau leaflet terkait dengan syarat-syarat BPJS yang ada. Termasuk mungkin dari instansi-instansi pemerintah atau pemangku kebijakan yang ada, itu juga bisa memberikan semacam penambahan informasi melalui media televisi, media radio, surat kabar terkait dengan kebijakan-kebijakan BPJS Kesehatan. Itu contoh ya teman-teman, nanti bisa Anda terapkan untuk contoh-contoh yang mengapa kita harus mempelajari ilmu komunikasi. Salah satu juga ahli komunikasi, Ruben dan Stewart, pada tahun 2005 menyatakan bahwa komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi memegang peranan yang sangat penting, termasuk di dalam peran kita selaku tenaga kerja, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan. Kita tidak bisa tidak untuk berkomunikasi jika tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi. Aduh Bu, kok kalimatnya susah sih Bu dipahami gitu ya. Baik, saya akan menunjukkan salah satu contoh ya. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan pekerjaan kita tanpa adanya komunikasi. Jadi komunikasi itu seperti sudah melebur jadi satu, menyatu dengan kita, sehingga kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita bisa membina hubungan, dan tentunya kita bisa memberikan kontribusi terhadap diri kita sendiri maupun memberikan kontribusi kepada lingkungan, dalam hal ini mungkin keluarga Anda, tempat pekerjaan Anda, masyarakat, komunitas, organisasi, ya. Sehingga tujuan yang memang sudah kita tetapkan, baik itu tujuan jangka panjang, jangka pendek, tujuan yang untuk pribadi, tujuan untuk organisasi, tujuan untuk mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu tercapai. Sama halnya, mungkin kita sebagai seorang pereka medis atau seorang administrator kesehatan, tugas utamanya tentunya yang terkait dengan beberapa kompetensi reka medik, kompetensi administrator gitu ya. Dalam menjalankan fungsinya, kita nggak bisa dilepaskan dari komunikasi. Ini yang saya sebut bahwa komunikasi itu menjadi sangat fundamental dalam kehidupan kita. Sehingga ini penting untuk kita pelajari. Semoga nanti sampai dengan 14 kali pertemuan, Anda bisa dengan tuntas mempelajari ilmu komunikasi. Dalam hal ini spesifik kepada komunikasi efektif sebagai tenaga kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi perkuliahan pada pagi hari ini telah tuntas Ibu sampaikan dan semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat dan tangguh. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.